Sahabat Wacana Nusantara dimanapun kalian berada, terima kasih telah mengklik video ini. Sebelum kita membahas mengenai jejak Islam di Laos, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya ya. Sulit memang menemukan Muslim di Laos, namun bukannya tidak ada. Laos memang dikenal sebagai negara di Asia Tenggara yang memiliki populasi Muslim paling sedikit. Saat ini, Muslim yang tinggal di wilayah bekas jajahan Perancis itu tak sampai 800 orang. Laos dikenal sebagai salah satu negara dengan sistem pemerintahan komunis yang tersisa di dunia, dengan mayoritas penduduk merupakan pemeluk Buddha Theravada. Tak heran kalau Laos merupakan negara dengan penduduk Muslim paling sedikit di Asia Tenggara. Yang pertama sebenarnya Islam di Laos bukan hal yang baru, karena Laos itu kan sama juga dengan Vietnam gitu kan, sama juga dengan Kamboja, sama juga dengan Myanmar, sama juga dengan Tibet, itu berdekatan dengan Tiongkok. Tiongkok tuh udah duluan masuk Islam abad ke-7, di Tiongkok sudah masuk abad ke-7. Nah, diperkirakan Islam masuk di Tiongkok itu sekitar bukan di Tiongkok, di Laos itu sekitar abad 10-11. Bahkan boleh jadi sebelum itu sudah ada, karena Laos pada waktu masih hutan belantara. Laos itu kan republik demokrat sekarang, negara komunis, satu negara komunis yang kecil yang masih ada di dunia ini. Dulunya bukan negara Laos. Kan timurnya negara Laos, Kamboja, Vietnam itu kan setelah Perang Dunia Kedua, setelah hengkangnya Prancis dari Indochina, maka terbentuklah tiga negara, yaitu negara Kamboja, Republik Vietnam, dan Laos. Nah, Laos pada waktu itu masih sebuah kampung gitu kan, pada abad ke-8 itu masih hutan belantara, bahkan tempat perlarian perangan antara dinasti Tiongkok maupun perang antara dinasti Tiongkok dengan Burma. Daerah itu, ya itu kan harus paham geografinya Anda itu. Tanyanya Laos itu ya. Jadi Laos itu adalah negara kecil di Asia Tenggara yang tidak memiliki laut. Jadi tengah-tengah itu tidak memiliki laut. Jadi satu-satunya negara yang tidak memiliki laut di Asia Tenggara yaitu Laos gitu. Laos sendiri kan setelah Perang Dunia Kedua dan hengkangnya Prancis dari Indochina itu gitu kan. Nah, bagaimana masuknya Islam di Laos? Masuknya Islam di Laos itu diperkirakan pada abad 10-11 sudah mulai menapak, tetapi sebenarnya sudah mulai dikenalkan. Kenapa? Pada 11 saya berasumsi berteori begitu, karena di situ banyak orang yang lari ya dari Tiongkok masuk ke Laos. Jadi Islam di Tiongkok, Islam di Laos itu adalah Islam yang dari Tiongkok, yaitu keturunan Cina yang disebut Qinghao itu ya, Muslim Qinghao. Yang kedua, proses masuknya Islam itu ya kalau tadi berasal dari Tiongkok berarti Madhab Hanafi gitu kan. Madhab Hanafi gitu kan. Kemudian yang kedua dari Pakistan, Pushtun, suku Pushtun itu sejak pada kolonial Prancis. Di situ kan banyak orang juga yang berhijrah, yang berdagang gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah bangsa Tamil, India, berbahasa India. Ya. Dan itu pada tahun 60-an diperkirakan sudah 7.000-an Islam di Laos itu, tetapi karena perang saudara ya jadi mengecil sekarang ini. Adapun suku bangsa yang paling dominan di Laos adalah suku Lao. Suku bangsa lainnya adalah Thai, Meo, Yao, Khmer, dan Cina. Dengan presentase Lao 48%, Khmer 25%, Thai 14%, Meo dan Yao 13%. Di Laos itu kan negara komunis,
tetapi penduduknya itu adalah beragama mayoritas seperti Vietnam dan Kamboja, yaitu Buddha, beragama Buddha, Theravada. Seperti Sri Lanka, meskipun negara komunis, mayoritas beragama orang Laos itu beragama Buddha. Nah, Islam itu hanya 0,1%. 0,01% sekarang ini. Saya sebut tadi menyebut bahwa sebelum perang saudara, setelah ditinggalkan oleh Prancis, itu diperkirakan Muslim Qinghao itu 7.000, tapi karena perang saudara maka banyak yang lari. Laos sendiri kan berapa penduduknya, mungkin 6 jutaan sekarang ini gitu kan. Nah, kebanyakan itu beragama, meskipun negara komunis, tapi kebanyakan beragama Buddha, Theravada. Ada juga agama animisme, dinamisme gitu kan. Itu harus dipahami oleh Anda bahwa Islam di Laos itu ada yang etnis asli, yaitu Qinghao, yang keturunannya dari Cina menikah dengan bangsa Laos. Laos itu artinya Lao, suku Lao. Nah, nanti orang Cina itu atau orang Tiongkok itu yang banyak lari pada abad 8, pada abad 11 gitu kan, itu menikah dengan orang Lao, ya suku Lao, melahirkan suku Islam Qinghao. Di Thailand juga ada Muslim Cina itu disebut Qinghao di Thailand juga, gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, jadi kelompok etnis yang etnis Cina turunan dan masuk ke Lao, ya, jadi turunan Cina dan nikah gitu dengan orang Lao, ya. Nah, yang kedua kelompok etnis Pushtun. Etnis Pushtun itu diperkirakan itu sekitar, ya sekarang itu 30 keluarga kalau sekarang ini, karena banyak migrasi setelah mereka balik lagi ke Pakistan. Kan Pushtun itu dari Pakistan, ya. Pushtun itu dari Pakistan, suku Pushtun. Anda mendengarkan suku Pushtun, ada suku Pushtun gitu kan, Afghanistan dengan saya dari suku Pushtun. Nonton film kamu, saya dari suku Pushtun, saya dari suku Urdu, nah gitu kan. Nah, makanya paham etnis itu. Nah, suku Pushtun itulah yang nyampe di Laos. Nah, itu bermadhab apa? Sunni, bukan Syiah. Nah, kemudian yang ketiga kelompok Tamil. Kelompok Tamil itu dari India, Sunni juga. Dia berbahasa Tamil. Jadi India juga banyak suku tuh, ada berbahasa Tamil. Nah, itu diperkirakan hari ini karena terjadi perang saudara itu tahun 70-an, itu sekitar sekarang ini 70.000, bukan 70 keluarga, bukan 70.000, 70 keluarga Muslim Tamil. Mereka hanya berdagang kosmetik, misalnya mereka itu, ya kan, dagang baju, pedagang kain, baju, ya mereka mencari nafkah aja. Itu kondisi kondisi Muslim hari ini, ya. Jadi 0,01%, mungkin sekitar ada 700 orangan. Diperkirakan sekarang ini ada sekitar 700 orang Muslim, dan itu di ibu kota Laos gitu kan. Salah satunya di ibu kota ada masjid namanya Masjid Al-Azhar. Agama Islam pertama kali masuk ke Laos melalui para pedagang Cina dari Yunnan. Para saudagar Cina ini bukan hanya membawa dagangannya ke Laos, namun juga ke negara tetangganya seperti Thailand dan Burma. Oleh masyarakat Laos dan Thailand, para pedagang asal Cina ini dikenal dengan nama Chin Hao. Peninggalan kaum Chin Hao yang ada hingga hari ini adalah beberapa kelompok kecil komunitas Muslim yang tinggal di daratan tinggi dan perbukitan. Muslim di Laos itu toleran bebas, karena sejak 1951 itu, selama dia tidak berpolitik yang radikal gitu, dianggap oleh pemerintah Laos tidak mengganggu kekuatan politik negara pemerintahan Laos, itu diperbolehkan dan bebas mereka. Sejak 91 itu ada konstitusi, meskipun negara komunis ya, tapi bebas mereka menjalankan agamanya gitu kan, berekonomi, bahkan
itu sekarang ini banyak orang-orang jamaah tabligh gitu dari India, kemudian dari India ya, terutama dari India dan Pakistan, Bangladesh juga, kemudian juga dari Thailand. Itu banyak orang-orang jamaah tabligh yang menyebarkan agama Islam melalui masjid-masjid itu di daerah, terutama Masjid Al-Azhar di ibu kota itu. Kemudian ada di pinggir-pinggir juga ada masjid sedikit-sedikit, karena di situ juga ada kelompok Muslim yang lain selain pada Qinghai. Muslim Kamboja. Muslim Kamboja itu diperkirakan sekitar puluhan orang lah. Enggak, bukan puluhan orang, puluhan keluarga. Saya menemukan puluhan keluarga. Ya kalau jumlah laki-laki dan perempuan 100 orang. Itu kan memang Muslim Kamboja itu kan suku Cham. Dia melakukan lari kan dan ke Laos dan tinggal di Laos kan ketika ada Khmer Merah itu. Ya kan lari ke Laos, di Laos lah dia hidup. Sekitar 30 keluarga atau 40 keluarga ya 100 orangan, dan mereka hidup di situ, dan mereka di pinggir-pinggir kota. Ya sebagai petani, dia tidak bekerja sebagai pedagang, menduduki di tempat pemerintahan. Itu suku Cham. Jadi kalau begitu apa? Ada suku Qinghai, ada kelompok Qinghai, ada kelompok Pushtun, ada kelompok Tamil gitu kan, ada kelompok Cham. Cham itu suku Cham, suku Cham, Campak Cham gitu kan, suku Cham itu ya, itu Islam di Laos. Kan Islam di Laos itu kan Islam di Laos itu kan salah satunya ada dari Cham itu, suku Cham kan. Saya sebut pernah beberapa diwawancara bahwa Campak itu kan suku Campak itu ya, suku Campak di Kamboja. Maka baca buku saya itu. Jadi wawancara Anda tidak nyambung, jadi susah menjelaskannya lagi. Campak itu Cham, suku Cham itu Muslim, ada yang di Vietnam, ada yang di Kamboja, ada yang di Laos. Di Laos hanya sedikit. Ya, kehidupan ekonominya sangat miskin. Kalau di Muslim di Cham, kalau Muslim Pushtun kan mereka banyak kembali ke Pakistan. Bahkan ada juga yang ke Inggris. Ya, Muslim Pushtun yang dulunya menjadi warga negara Laos, dia ke Inggris, ke London, kemudian juga ke Prancis gitu kan, cari kerja di sana. Kan orang luar kan etnis orang lain kan mencari hidup itu bukan dari dalam, terkungkung oleh seperti kita di sini, kayak kata orang Sunda Batok, enggak, mereka pergi lah kemana gitu. Nah, suku Tamil juga ada yang pergi migrasi ke London gitu kan, karena dari India dulunya. Nah, sekitar 70 keluarga lah. Jadi diperkirakan sekarang ini, sekali lagi, di Laos itu muslimnya 700 orang diperkirakan. Tapi orang kalau misalnya Republika menyebutkan ya 200-300 ya, karena hanya di ibu kota, tapi ada di yang lainnya. Nah, kalau negara kecil tapi tidak sekecil Singapura, tapi di hutan-hutan, gunung-gunung gitu kan, di sininya memang Laos tuh, dan ramah orang-orang Laos tuh ramah, masyarakat Laos ramah. Pertama, sikap mentalnya orang Asia Tenggara begitu ya, ramah. Yang kedua juga banyak beragama Buddha, dan memang ramah aja orang Asia Tenggara. Orang Asia Tenggara itu ramah gitu, suku Laos itu ramah. Jadi di situ juga hidupnya orang Muslim juga tidak ada tekanan, karena memang masih minoritas mungkin ya, tidak ada gesekan ekonomi, gesekan politik gitu kan, masih minoritas sekali. 700 orang, coba 700 orang dari 77.000 pada tahun 70-an sebelum perang saudara. Sekali 700 orang pada pergi ya, bukan kabur, migrasi, bukan kabur ya. Itu saja ya. Meski berjumlah sangat sedikit dan tergolong miskin, mereka sangat teguh dalam memegang agama Islam. Umumnya, mereka adalah penganut mazhab Syafi'i yang berbeda dengan komunitas Muslim Asia Selatan di Vientiane yang menganut mazhab Hanafi. Walaupun berbeda di lingkungan padat dan sebagian besar penduduknya pemeluk agama Buddha, aktivitas dan kegiatan keagamaan di masjid ini berjalan normal.
Bahkan sebagian warga Vientiane sangat akrab dengan komunitas muslim di Laos. Demikian jejak Islam di Laos versi kelompok kami. Semoga apa yang dipaparkan jelas dan bermanfaat. Tonton terus video lainnya hanya di Wacana Nusantara.